bajunya. Kalau pasiennya sadar, minta dia untuk membuka bajunya sendiri ya. Fase interaksinya, prainteraksi, kenalkan diri, kemudian izin bahwa kamu akan melakukan pengrekaman EKG, tempatnya di sini aja, waktunya ditentukan, kemudian pasiennya dijelaskan bahwa tujuannya ini adalah untuk mengetahui gambaran dari jantungnya, apakah tetap jantungnya normal atau tetap jantungnya ada masalah ya. Kemudian baru disiapin alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah ini alatnya. Ini alatnya ya, dicabut. Ini untuk kabelnya ya, ini kabelnya. Kemudian ada listrik. Kemudian ini tempat paper ataupun kertas EKG ya, tempatnya di sini. Ini bisa dibuka. Kalau misalnya mau mengganti posisi ini, posisinya harus menghadap seperti ini. Jangan dibalik begini ya. Kalau dibalik kertasnya kosong belakangnya. Jadi dia harus kertas yang kotak-kotak ini menghadap ke kita. Ya, menghadap karena dia bisa jadi habis kertasnya. Ini bisa dipasangin seperti ini. Ya, kemudian di sini ada tempatnya untuk masukinnya. Dan ini posisinya harus seperti ini ya, jangan jadi terbalik waktu masangnya. Ya, dia harus seperti ini. Nah, kertas EKG ini listriknya adalah sebenarnya ada di kertas sendiri, tintanya ada di kertas tinta ya. Sini bisa ada terlihat keras ya, kelihatan? Jadi tintanya ada di EKG-nya sendiri. Tapi dengan adanya listrik dia menjadi lebih tebal tintanya ya. Kemudian taruh seperti ini ya, ini dijepit, ini ada rollnya, roll sini, jepit sampai jangan dia keluar. Jadi yang kertas kotaknya menghadap ke kita ya, itu harus dilihat. Dan kertas EKG ini harus dilihat setiap kali akan melakukan pengerjaan, karena jangan sampai kita lagi ngerekam baru sedikit aja dia udah habis. Jadi sebaiknya rekaman ini kertasnya harus dalam posisi penuh ya, atau cukup. Kemudian di sini naruh kertasnya ada batasnya, di sini nih ada batas ya, ada batasan kertas, ada batas kertas. Kemudian ada jepitan untuk ekstremitas ya. Jepitan untuk ekstremitas ini sudah diberi warna. Jadi untuk memudahkan kita, yang warna merah ini adalah di kanan, warna kuning adalah di kiri, tangan ya. Tangan kanan ataupun tangan kiri ini warna merah dan kuning. Jadi mudahnya merah, kuning ya. Kemudian kaki kiri hijau ya, kaki kanan adalah hitam. Ini tandanya ini adalah ekstremitas lead. Kalau dari gambaran EKG berarti ini lead 1, lead 2, lead 3, Romawi ya, 3 Romawi. Ini ada bentuknya segitiga. Namanya segitiga Eindhoven. Ya, segitiga Eindhoven. Sedangkan yang kanan yang warna hitam ini Arde, menetralisir, netral. Ya, jadi ada di kanan. Jadi dia tidak memberikan dampak. Kemudian setelah 1, 2, 3 EKG itu ada namanya AVR, Augmented Ventricular Rate. Ya, itu membandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Augmented Ventricular Rate. Ya. Kemudian ada tangan kiri dengan kaki kiri, itu AVR, Augmented Ventricular Left ya. Tangan kiri, kaki kiri. Kemudian tangan kanan, kaki kiri ya. A P F ya, foot. Augmented Ventricular foot kaki ya, bukan foot makanan. Pakai T bukan pakai D ya. Itu harus kamu hafalin karena bisa jadi kamu naruhnya terbalik-balik ya. Kalau terbalik-balik, kalau dia ada getar-getar atau hasilnya kurang baik di lead tersebut, kamu lihat langsung AVR, berarti kamu lihat tangan kanannya, tangan kirinya ada nggak yang nggak tempel, nggak lengket, bergeser posisinya. AVL ya, lihat tangan kiri, kaki kiri, bener nggak nih? Kuning hijau kuning hijau, bener nggak? Siapa tahu sininya jadi terbalik-balik ya. Itu fungsinya, jadi ngingetinnya gitu. 1,
2, 3. VR, VL, VF. Ya, itu untuk mengecek kalau Anda terbalik-balik lihatnya dari situ. Oke, selanjutnya ada chest lid. Ini ekstremitas lid. Ada chest lid. Chest lid yang digunakan alatnya adalah foam, ya. Foam ini dipompa, pencet, dia baru nyedot, ya, foam. Nah, ini adalah tempat nempelin elektrode dari kabel pasiennya. Namanya itu kabel pasien, ya. Kabel pasien ini foamnya. Oke, untuk menempelkan, karena ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari listrik jantung, di mana bentuk gambaran listriknya adalah grafik, dia harus dihantarkan dengan menggunakan air atau jelly larut air, ya. Jelly larut air. Ini adalah jelly larut air, ya, yang dia dari air, karena listrik akan bisa nyala kalau penghantarnya cukup kuat. Penghantarnya adalah air, ya kan? Kalau listrik kenain air pasti kesetrum, ya. Kemudian tisu, ya, di alat yang dibutuhkan. Tisu ini untuk ngelap bekas-bekas jeli tadi kalau udah selesai, ya. Kemudian boleh menggunakan sarung tangan bersih, tidak harus sarung tangan yang steril. Bisa juga tidak menggunakan sarung tangan karena prinsipnya adalah cuci tangan, ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah, itu yang harus diperhatikan pada pasiennya. Kemudian sebelum kita mulai untuk perekaman EKG, kita coba cek dulu alatnya. Di sini ada gambaran seperti ini. Ini listriknya, powernya. Ya, kita coba pencet, kemudian kita lihat di sini gambaran EKG-nya kira-kira gimana. Untuk F1 ini adalah mengisi data pasien. Data pasien bisa umur, bisa identitas, misalnya nama medical record, ya. Kemudian umur, ya, dia diisi di sini, lihat P1. Itu ada nama-namanya, ya, nama pasien, kan, first name, last name, age, date, gitu, ya. Ini untuk data pasiennya. Kemudian kalau lihat 2, ini untuk menentukan kalibrasi dari EKG-nya. Kalibrasi itu ini dilihat speed, ya. Ini adalah speed, ya, speed itu kecepatan. Untuk larinya gambaran EKG ini yang normal adalah 25 mm per sekon. 25 mm per sekon, ya. Jangan dibikin 12,5 atau 6 atau 50 karena itu untuk kondisi-kondisi tertentu, ya. Tidak misalnya pasiennya mengalami blok, berarti dia harus dicek dengan menggunakan yang 50. Benar nggak sih ini blok, atau mengetahui bradikardi atau tidak, itu di berubah-ubah. Tapi ya kita ambil yang standar adalah 25 mm per sekon, ya. Kemudian di sini ada gambar 1, 2, 3 PR, PL, PF, P1, P2 sampai dengan P6. Ya, P3 ini juga fungsinya untuk mengatur dari gambaran EKG ini, ya. Ini ada PIS, P4, ya, atau lebih di F5, ya. Jadi untuk mengetahui kalibrasi. Kalibrasi itu adalah gambar gelombang EKG-nya yang paling tinggi normalnya ada 10 skon. 10 skon itu adalah sama dengan 2 kotak sedang ini, ya. Pada kertas EKG ini ada kotak sedang, ya. Ini kotak-kotak ini isinya 5 titik-titik, ini namanya kotak sedang. Kotak kecil. Kotak kecil, ya. Dari kotak kecil ini ada 5 titik, ya. Kemudian kalau kotak sedangnya kotak besar kali kotak ini. Nah, untuk kalibrasi ada 2 kotak kecil ini, ya, atau sekitar 10 dari titik-titik ini, ya. Itu adalah kalibrasi yang normal. Kalau misalnya ternyata dia kekecilan, misalnya orangnya terlalu gemuk, ya, dia akan kecil gelombang R-nya, sehingga ini perlu dinaikin menjadi 2, karena kita mengetahui bahwa puncak R-nya ini tingginya seberapa jauh. Dinaikin ini jadi 2, berarti sekitar 4 kotak kecil ini. Paham? Oke, kalau dia ternyata orangnya terlalu kurus, baru tempel aja udah kelihatan jantungnya, nah itu bisa diturunkan jadi setengah. Jadi cuma 1 kotak. Kalau dia terlalu tinggi, turunin jadi 1 kotak. Kalau dia terlalu kecil tingginya, dinaikin jadi 2 kotak. 2 kali lipat, ya. Jadi kalau normalnya adalah 1 kotak itu, 1 kali kalibrasi itu adalah 2 kotaknya, ya. Paham?
Oke ya. Kemudian baru kita siapkan pasiennya. Ternyata ini udah ready. Kita siapkan pasiennya, kita matikan dulu sebentar. Dia matinya agak lama ya. Oke ya. Kemudian kita siapin pasiennya, udah kontrak pasiennya, cuci tangan. Oke, cuci tangan lah ya. Cuci tangan, kemudian kita jelasin lagi Pak. Saya akan mulai untuk merekam jantung Bapak ya, tempatnya di sini aja. Apakah Bapak bersedia? Oke ya. Kemudian bisa minta tolong Pak, ada yang metal atau tidak di dalam tubuh Bapak, misal ikat pinggang ya. Ikat pinggang itu dari metal ya. Kemudian jam tangan ya, kemudian cincin ya, cincin logam-logam itu loh, itu kan cincin dari metal ya, jadi semuanya harus dilepas. Kenapa? Kalau metal ketemu listrik nanti akan mengganggu hantaran listriknya ya. Kalau air dia langsung nyetrum, tapi kalau metal ketemu listrik akan berubah gambaran EKG-nya. Oke ya. Kemudian kita siapkan pasiennya, sekarang dijaga, pasang sekarang privasi tentu. Tanya pasiennya udah enak atau tidak tempat tidurnya. Oke, udah enak Pak posisinya seperti ini. Oke ya, bisa minta tolong buka bajunya, bagian kaos bisa diangkat ke atas. Ya. Ini ikat pinggang berlepas. Sebaiknya dilepas. Ya, tutup ikat pinggang. Ya, jeli larut air, taruh di daerah ekstremitas lid ya. Tangannya, maaf ya Pak, kita akan basahi dengan jeli sebelah sini. Itu bentuknya sini. jelly. Kemudian di kaki Oh, ya. dikit doang ya, Bu. Bau, Bu, bau. Kakinya itu bukan pada, nggak usah. Bukan pada mata kaki, ya. Mata. Tapi di pergelangan kaki. Mana sih? Pergelangan kaki, ya, sebelah dalam, bukan sebelah luar. Jadi bukan belakangnya, tapi depannya, ya. Ini yang ditempelin. Kemudian pasang dulu yang ekstremitas lid. AVR. Merah kanan, lihat ini ada plat, ini ada platnya. Jadi platnya ini yang ditempel ke jeli tadi, sehingga ini kan listrik ketemu dengan air, ya. Kemudian yang kanan, yang kiri, taruh lagi yang ini. Platnya ini harus menghadap ke pasiennya ya, ke tempat yang tidak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya nanti akan berubah getar. Karena yang mau dicari adalah listrik yang ada di dekat otot-ototnya. Oke, selanjutnya kita tempelkan yang di ekstremitas lid. Di sini ada Oke, sini ada yang untuk ekstremitas lid, dia lebih panjang. Ya, ini merah, hitam berarti ada sebelah kiri. Ya. Kemudian kanan ya. Naruhnya sebelah itu tapi jawabnya salah. Oke, It's ya. okay, Bu, it's Ini yang okay. untuk sebelah kiri. Ya, jadi ini adalah merah berarti tangan, kuning berarti tangan. Ya, kuningnya. Iya, udah. Itu dimasukin ke lubang itu ya? Iya. Masukkan, ya. Kemudian Kabel ya? Masukin kabel bukan kaki. Mik ya. ini bisa digeser kalau kurang panjang, Ya Ramukallah. ya. Masukin di daerah kakinya. Ngadepnya emang bener gitu, Bu. Oke. Selanjutnya Repi itu nggak dia kebalik. tikam, Dari atas. taruhnya Kebalik, di Repi. sama ya. Masuknya dari situ. Dari atas apa dari bawah, Bu? Dari mana? Sama aja, Bu. Berpengaruh nggak, Bu? Oke ya. Biar ada estetik satu arah. Oh, pakai estetik dikit. Iya, ada estetika. Satu arah. Dari atas. Repi. Oh, dari atas tapi sudah kenceng gitu. Oke ya, selanjutnya kita akan pasang di daerah chest lid ya. Chest lid berarti lid tidak ada, maaf ya. Nah, untuk chest lid
Bella debat kayak Anjir, begini ya. Pertama kita tentukan dalam pada mid clavicula. Mid clavicula ya. Kemudian pegang tengahnya mid clavicula, bawah turun itu di bawah clavicula, baru ada coste. Ya, coste ini jadi nggak dihitung, mulai dari setelah coste baru hitung 1, 2, ini terasa di antar coste ya. Kurus soalnya, Bu. Kemudian 3, 4 ya. Ini hampir dengan papilla mame ya, terus di sini tengah-tengahnya di sternum ya, dekat sternum, tepi sternum, mulai ngukurnya di intercoste dari clavicula ya, intercoste 3 dan 4. Kemudian dekat dengan sternum, taruh di sini jelinya. Ya, jadi harus dihitung ya. Buka dong. Kemudian saya nggak peduli Anda mau teriak atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya selesai. Jadi saya nggak peduli. Ya, Anda adalah orang dewasa. Jadi saya menganggap Anda belajar secara dewasa. Tidak harus ditendang dan diteriakin. Ya, saya nggak suka itu soalnya. Jadi terserah Anda mau mendengarkan atau tidak. Oke ya. Ini mid clavicula, kemudian mulai hitung 1, 2 ya di sini, 3 sini ya, intercostenya sejajar dengan V1 ya, dia di sternum. Oke, selanjutnya kita dapetin dulu intercoste keempat, 1, 2 ini untuk V1, V2, kemudian V4. V4 itu biasanya di sekitar V5 sejajar dengan puting, dia di bawah puting. Kalau perempuan susah ya putingnya karena perempuan biasanya lebih besar mamenya ya, jadi tidak bisa. Kemudian ini 2 V2 dan V4, di tengah-tengahnya ini adalah V3 ya. Kemudian untuk intercostalis ke V5 itu di mid anterior axilla ya, mid anterior axilla sejajar dengan V4, jadi di sini ya, ini V5. Kemudian di maaf, ini buka satu lagi. Untuk V6-nya itu di mid axilla. Mid axilla sejajar dengan V5, berarti sama di intercoste sekitar 4. Sekitar intercoste 5 ya, sejajar. Jadi lihat ini posisinya seperti ini. Ya, ini sama dengan di apex. Ya, ini adalah di apex. Oke, baru ditaruh foamnya. Ya, saya taruh foamnya. Sejajar ininya supaya estetik ya, nggak terlalu atas bawah. Perhatikan juga. Kemudian ini ke sini ya, sini salah. Oke, baru ke bawahnya ya, ini yang untuk keempat dulu, Ketiga. baru yang terakhir ketiga. Jadi tempelnya seperti ini jadinya rata ya. Kemudian ini V5 sejajar dengan V4, tapi dia di anterior axilla ya. Kemudian yang satu lagi di mid axilla itu adalah V6 ya. Oke, selanjutnya merah, kuning, hijau itu adalah V1, V2, V3, itu sudah standar ya. Merah, kuning, hijau, V1, V2, V3. Kemudian V4, V5, V6, coklat, hitam, ungu. Ya, ini adalah 3, ini 4, 5, 6. Ini yang 1, 2, 3. Jadi merah dulu pasang. Merah, kuning, hijau. Oh, emang sengaja kali ya. Kemudian kuning. Kuning, Kan sudah ditentukan, jadi kita langsung tinggal tempel saja ya. hijau. Nggak harus di hitung-hitung V3, lagi. V4. coklat Itu warna apa? V5 warna apa sih? Ini udah standar ya, untuk di internasional juga menggunakan warna yang sama ya. Jadi udah standar untuk diciptakan, memang bentuknya adalah seperti ini. Oke, sudah siap? Kita minta pasiennya rileks, tenang.
Kemudian kita akan nyalakan untuk rekamannya ya. Ini nanti diujikan ya, diujikan. Berarti harus bisa mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya Anda bisa mandiri ya untuk mencobanya. Oke, nyalakan powernya. Kemudian boleh diisi identitasnya dengan tekan V1, tapi F1 ya. Tapi kalau misalnya enggak mau langsung, kita bisa seperti ini, tapi nanti ditulis dengan tangan. Oke, kita lihat gambaran EKG-nya ya. Seperti ini di V1 gambarannya harus ke atas ya. Lead 1, V1 dia juga harus ke atas ya. Kemudian di AVR dia ke bawah, di AVL di V1 juga ke bawah, kebalik ya. PR ke bawah, PR ke bawah karena dia menjauhi listrik jantung. V1 juga ada di sebelah kanan, berarti dia juga menjauhi listrik jantung. Jadi bentuk gambarannya harus ke bawah semuanya negatif. Ya, tidak ada yang ke positif ke atas. Yang lain semuanya di atas, kecuali PR dan V1. Itu ke atas. PR dan V1. Nah, sudah dilihat sini. Gambaran ini harus rapi, bentuknya seperti ini, bentuk garis, tidak ada yang garis yang lebar-lebar atau biasa disebut dengan artepak. Ya, kemudian udah bagus kita lihat, baru kita akan rekam. Sakit gak kok? Oke, ini. Gak ada sensasi apa-apa. Oh, ini. Ya beda sama cewek. Wah. Norak nih norak. Keluar kertasnya. Ada apa? Ini keluar gambarnya. Ya. Oke. Ada yang cek jengkol. Ayo. Gratis kok. Oke ya, ini jadi dia nggak mau terlalu habis ya kertasnya. Tadi terlalu habis saya nggak lepas. Oh banyak ya. Tulisannya. Oh itu keterangan ya. Ini 2 kali karena tadi saya stop belum keluar gambarnya. Ya, jadi gambarnya mulai dari gambar EKG ini sampai dengan ada interpretasinya. Ini adalah interpretasi EKG di mana dia akan membaca gelombang-gelombang EKG ini. Adakah gelombang P diikuti oleh QRS kompleks, kemudian ada nggak PR intervalnya yang berubah bentuknya, ada atau tidak gelombang ST segmen yang naik atau turun, kemudian dilihat juga bagaimana dari grafiknya lurus, stabil, isoelektrik atau tidak. Ya, ini adalah gambar EKG-nya. Ini adalah interpretasi atau membaca dari hasil EKG-nya sendiri. Ya, oke, ini adalah gambar yang baik. Ya, ada kelihatan gelombang QRS kompleks, ada gelombang P yang diikuti. Kemudian ini ada T-nya agak runcing ya. Kamu rokok ya? Ini P-nya runcing. Ya, P normalnya tidak runcing. Ya. Oke, selanjutnya selesai kita lakukan perekaman, kita udah baca. Kemudian kita bilang sama pasiennya bahwa ini sudah selesai. Kita matikan. Kita agak lama. Kayak dicubit. Oke ya. Selanjutnya kita lepaskan yang di Oh pasien. iya ya. Ini Kita emang sengaja. lepaskan. Ini sengaja tadi. Lepaskan Berarti yang di berarti yang dipencet V1, ini V Semuanya. Oh semuanya dipencet. Iya. Kan mau itu dipencet ngejepit ya. Biar dia nempel. Oh. Oke ya. Nyopotnya mah normal aja ya Bu. Iyalah, pada itu perlu tempelannya.